Alal kafi salatullah ala syafi salamullah salamullah bimuhyiddin khallisna minal balwa'i ya Allah. Pemimpin Islam setelah Rasulullah dan Khalifah pertama, Abu Bakar, menghadapi berbagai ujian yang berat. Khalifah kedua, Umar, tewas dibunuh oleh Abu Luluwah, seorang pandai besi asal Persia. Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, juga tewas dibunuh oleh kelompok oposisi saat terjadi krisis politik yang tidak puas dengan kepemimpinannya. Lalu, Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah keempat meninggal dunia karena dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam, seorang anggota kelompok Khawarij, saat Ali sedang dalam proses wudhu untuk menunaikan salat subuh. Kisah-kisah ini adalah bagian dari sejarah Islam yang penuh ujian. Namun, peristiwa yang lebih tragis dan emosional adalah peristiwa Karbala. Ada masa sulit ketika kaum muslim tak mampu untuk tersenyum, yaitu saat terjadi perselisihan dalam umat Nabi Muhammad. Pada saat itu, kaum muslim terpecah menjadi berbagai kubu dengan pandangan politik yang berbeda-beda, sementara beberapa golongan tetap berupaya menjadi penengah dan pendamaian. Puncak dari perselisihan ini, yang juga disebut sebagai Perang Saudara oleh beberapa sejarawan, adalah syahidnya salah satu cucu Rasulullah, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Husain adalah sosok yang sangat berharga, hasil dari pernikahan yang penuh berkah antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Muhammad, dua figur yang sangat dihormati dalam Islam. Sejak generasi ke generasi hingga akhir zaman, Perang Karbala terjadi antara pasukan Husain bin Ali melawan pasukan Yazid bin Muawiyah dari dinasti Umayyah. Perang ini melibatkan 72 orang, termasuk banyak perempuan yang berada dalam pasukan Husain, melawan pasukan Yazid yang berjumlah antara 4.000 hingga 10.000 orang. Perang ini dipicu oleh pergantian kepemimpinan setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib dibunuh dalam konflik tersebut. Cucu Nabi Muhammad, Husain, disiksa bahkan setelah rohnya meninggalkan jasadnya. Ada orang yang jahat hati yang menyiksa kepala Husain dengan kejam, seperti Ubaidillah bin Ziyad yang memasukkan tongkatnya ke hidung Sayyidina Husain bin Ali dengan sikap sombong dan kejam. Namun, ada seorang sahabat Nabi yang berteriak untuk mencegahnya, mengatakan bahwa dia melihat Rasulullah mencium kepala Husain. Namun, tindakan Ubaidillah tetap tak terampuni, seolah setan telah merasuki pikiran dan hatinya. Kisah lain dalam kitab Dihar Al-Anwar, karya alim ulama Al-Majlisi mengisahkan tentang seorang pemuda yang tiba di kota Kufah, Irak, dan melihat seorang pria tua yang cacat parah, tanpa tangan dan kaki, serta buta. Pria tua itu menghabiskan sebagian besar waktunya di masjid untuk salat dan berdoa tanpa henti. Pria tua itu selalu berdoa dengan air mata dan rintihan yang mengharukan. Terkesan oleh ketakwaan pria tua itu, pemuda yang baru datang ke kota itu mendekat dan mendengarkan doanya. Pemuda itu mendengar pria tua itu merintih dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku, selamatkan aku dari siksa neraka-Mu." Pemuda itu terkesan dengan doa pria tua tersebut dan mencoba untuk menghiburnya. Dia berkata, "Wahai pria tua, jangan menangis. Allah telah menguji Anda dengan ujian yang sangat berat. Insya Allah, Anda akan masuk surga." Si pria tua diam sejenak, lalu berkata dengan suara keras, "Kamu tidak tahu, hei anak muda. Dahulu, aku adalah salah satu prajurit yang berada di barisan Yazid bin Muawiyah dan Syamir ibnu Jauzan untuk memerangi Husain bin Ali dan keluarganya. Saat jenazah Husain terpotong-potong, aku melihat sebuah cincin di jarinya. Sontak, setan menghasutku dengan cincin itu. Aku mencoba melepaskan cincin itu, namun tidak berhasil. Akhirnya, aku memutuskan jari suci itu dan mengambil cincinnya." Lanjutnya, "Lalu, aku merasa lelah dan tiba-tiba muncul di dekat sebuah pohon. Aku bermimpi melihat Husain kecil berada di pangkuan ibunya, Siti Fatimah Az-Zahra, anak Nabi Muhammad. Kemudian, Husain mengadukan perbuatanku padanya. Fatimah memandang dengan penuh amarah dan berdoa, 'Semoga Allah melumpuhkan tangan dan kakimu, membutakan kedua matamu, dan melemparkanmu ke jurang neraka.'
Saat aku bangun, kedua kakiku lumpuh, dan lukaku melumpuhkan mataku sehingga aku menjadi buta. Dari 4 kutukan Fatimah, hanya satu yang belum terkabul, yaitu agar aku dilemparkan ke jurang neraka. Oleh karena itu, aku tidak henti-hentinya memohon ampunan pada Allah atas perbuatanku di masa lalu. Kemudian, dalam buku Kisah Karomah Para Kekasih Allah, karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani Ibnu Syihab Al-Zuhri, dijelaskan bahwa semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Husain mendapatkan siksa di dunia. Di antara mereka, ada yang dibunuh dengan buta matanya menjadi hitam, wajahnya pucat, dan kekuasaannya lenyap dalam waktu singkat. Salah satunya adalah Abdullah bin Hashim, seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Salih Balawi dalam kitab Al-Masrul ketika Yazid bin Muawiyah dan Sayyidina Husain berperang, dan mereka menghalangi Sayyidina Husain untuk mendapatkan air. Abdullah memanggil Sayyidina Husain dan berkata, "Hai Husain, tidakkah kamu melihat air itu seolah-olah berada di tengah-tengah langit? Demi Allah, kamu tidak akan merasakan setetes air pun sampai kamu mati kehausan." Kemudian Sayyidina Husain berdoa, "Ya Allah, semoga dia mati kehausan dalam hidupnya." Abdullah meminum air itu tanpa henti, tetapi dahaga tak kunjung hilang sampai ia mati kehausan. Ibnu Hajar, dalam kitab Al-Sawai, juga mencatat bahwa saat Sayyidina Husain berdoa saat hendak meminum air yang dibawanya, tiba-tiba seorang lelaki penakut melepaskan panah ke arah mulut Sayyidina Husain sehingga mengenai langit-langit mulutnya, membuatnya tidak bisa minum. Kemudian Sayyidina Husain berdoa, "Ya Allah, berikanlah rasa haus kepadanya." Akibatnya, lelaki keji itu berteriak karena perutnya terasa panas dan punggungnya dingin. Meskipun diberi minuman, dia terus berteriak bahwa dia haus. Selanjutnya, dia diberi minum lagi dengan jumlah yang sama, namun ia terus meminumnya sampai perutnya membengkak seperti perut unta. Musik. Imam Al-Salih Balawi juga menceritakan bahwa ada seseorang yang hanya menghadiri pembunuhan Sayyidina Husain, dan kemudian ia menjadi buta. Ketika ditanya tentang penyebab kebutaannya, dia menceritakan bahwa ia melihat Nabi Muhammad memegang pedang, dan di depan beliau terhampar tikar dari kulit. Dia melihat 10 orang pembunuh Sayyidina Husain disembelih di hadapan Nabi Muhammad, dan Nabi mencela serta mencemoohnya karena ikut mendukung para pembunuh itu. Kemudian, Nabi menempelkan celak dari darah Sayyidina Husain ke matanya, dan mereka pun menjadi buta. Dalam kisah lain, Imam Ash-Sholih Balawi menceritakan tentang seseorang yang menggantungkan kepala Sayyidina Husain dengan tali pelana kudanya. Beberapa hari kemudian, wajahnya tampak lebih hitam daripada aspal. Lalu, ada seseorang yang berkata kepadanya, "Engkau adalah orang Arab yang paling hitam wajahnya." Dia menjawab, "Pada malam ketika aku memegang kepala Husain, lewatlah 2 orang yang mencengkeram lenganku. Mereka mengirimku ke arah api yang menyala-nyala dan mendorongku masuk ke dalamnya. Aku hanya bisa menunduk lemah, dan api itu menghanguskan kulitku sehingga menjadi hitam legam seperti yang engkau lihat." Akhirnya, dia tewas dalam kondisi yang mengerikan. Sementara itu, Ubaidillah tewas dalam gelombang pembalasan oleh sekelompok kaum muslimin yang membela Sayyidina Husain. Kepalanya terputus, dan dalam hitungan detik, seekor ular menggigit hidungnya. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa untuk berlangganan, menyukai, dan memberikan komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih. Jadi, itulah kisah atau sejarahnya. Semoga kisah ini bermanfaat, dan mohon dimaafkan jika ada ketidakakuratan dalam penyampaian, karena kesalahan tersebut berasal dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik yang penuh makna berikutnya.